Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Lose Evita dan Lose Cika di ibadah online Gereja Kalam Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, coba lihat deh Lose Evita sama Lose Cika. Kita udah pakai pakaian yang rapih nih, udah siap untuk ibadah. Gimana dengan anak-anak? Udah pakai pakaian yang rapih? Udah bawa Alkitab? Udah ya, tentunya udah siap untuk beribadah. Nah, anak-anak, Lose Evita mau kasih tahu nih, kalau kita ini punya satu pribadi yang sangat sayang sama kita, yang mencintai kita, walaupun mungkin kita itu masih kecil, lemah, tapi dia tetap sayang. Nah, siapa itu? Kurang keras. Siapa itu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Nah, untuk itu, yuk kita pujikan Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan. Tadi malam kita dapat tidur dengan nyenyak. Dan sekarang kami dapat bangun untuk mengikuti ibadah online. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Siapkan hati, telinga, dan mulut kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita kan tadi udah puji Tuhan. Nah, bentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau pujikan kasih yang besar. Yeah.
Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lose Natali mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau dengan sikap hormat datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami serta melakukannya. Berkati Lause Natali yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Lause Natali menceritakan firman Tuhan, Lause Natali mau ajak kita main game. Siap? Siap? Siapa mau main game? Pasti semuanya mau main game, seneng pasti. Kalau semuanya mau, yuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama main game. Gamenya ini adalah melakukan apa yang Lause Natali katakan. Ya, contoh dulu gitu ya, contoh dulu ya. Kalau Lause Natali bilang pegang hidung, jadi semuanya harus pegang hidung. Kalau Lause Natali bilang pegang mulut, semua harus pegang mulut. Seperti itu, gampang kan? Konsentrasi gitu ya, ingat melakukan apa yang Lause Natali katakan. Oke, siap? Oke. Pegang telinga. Ayo, siapa yang enggak pegang telinga? Oh, semua pegang telinga. Oke, sip. Selanjutnya, pegang mata. Pegang mulut. Pegang pipi. Iya, sama Lause Natali juga pegang pipi. Oke. Pegang rambut. Pegang mulut. Pegang alis. Pegang hidung. Nah, anak-anak pinter ya. Tadi Lause Natali lihat dulu. Anak-anak melakukan semuanya dengan benar. Dengan tepat. Oke, sekarang silahkan duduk. Nah, Lause Natali mau tanya. Tadi kita main game memegang anggota badan kita apa aja? Mata, betul. Terus telinga, ya. Ada apa lagi? Mulut. Terus alis. Ada apa lagi? Rambut. Ada pipi. Ya, itu hanya sebagian dari anggota tubuh kita. Coba Lause Natali tanya, tadi pegang mata. Mata itu fungsinya untuk apa toh? Betul, untuk melihat. Kalau telinga untuk apa? Betul sekali, untuk mendengar. Terus mulut untuk kita berbicara, untuk kita makan. Terus ada lagi tadi apa? Hidung, betul. Hidung fungsinya untuk apa ya? Untuk apa? Untuk mencium bau. Untuk mencium. Hari ini Lause Natali bawa sesuatu, coba. Apa ya? Nih, Lause Natali bawa minyak angin. Coba ya, hidungnya Lause Natali tajam dah ya cium baunya ini. Coba ya. Baunya itu membuat langsung pernafasannya menjadi lega. Nah, anak-anak ngomong-ngomong soal bau gitu ya, ada yang bau wangi, ada yang baunya enggak wangi di dalam kehidupan kita, yang kadang-kali kita bisa cium bau parfum wangi, bau sabun mandi wangi, tapi ada yang enggak wangi gitu ya. Di dalam hidup kita yang kita bisa cium, bau selokan itu enggak wangi gitu ya, enggak wangi bau selokan gitu ya. Lah, hari ini Lause Natali mau ajak anak-anak untuk hubungannya apa tuh Lause Natali tentang bau-bau. Lause Natali mau ajak anak-anak untuk sama-sama melihat firman Tuhan tentang seorang wanita yang membawa minyak wangi. Ceritanya seperti apa? Yuk, anak-anak yang ada di rumah dibuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7.
Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Sudah? Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Kalau sudah menemukan, Lesson Natali akan membacakan bagi anak-anak. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, anak-anak diceritakan ada seorang perempuan. Perempuan ini dikatakan sebagai seorang perempuan berdosa. Perempuan berdosa ini mempunyai sebotol minyak wangi. Nah, minyak wangi pasti baunya apa? Pasti baunya wangi, harum. Ketika dipakai di badan ataupun ketika disemprotkan di ruangan itu baunya tercium. Nah, anak-anak tahu nggak? Minyak wangi yang dibawa oleh perempuan ini itu bukan minyak wangi biasa, tapi minyak wangi ini adalah minyak wangi yang mahal. Alkitab mencatat bahwa minyak wangi ini disebut sebagai minyak narwastu. Minyak ini harganya pada zaman itu 300 dinar. 300 dinar itu apa sih, Lesson Natali? 300 dinar itu kalau zaman dulu 1 dinar itu untuk upah pekerja 1 hari. Kalau zaman sekarang misalnya upah pekerja 1 hari itu 80.000. Jadi kalau 300 dinar 80.000 dikali 300 dinar 300 itu berarti berapa? 24 juta. 1 botol kecil itu harganya 24 juta. Dan biasanya orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang tinggal di Israel, minyak itu disimpan. Untuk apa? Untuk acara-acara besar seperti pernikahan contohnya. Itu baru dikeluarkan, baru dipakai. Nah, anak-anak, perempuan ini menyimpan minyak yang mahal itu di dalam rumahnya. Dan ketika dia menyimpan minyak itu, ternyata dia punya maksud melalui minyak itu. Dia mau pakai apa? Firman Tuhan mencatat dia mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, suatu kali perempuan ini mendengar. Dia dengar bahwa Tuhan Yesus itu sedang berada di rumah seorang Farisi. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di sana untuk makan, diundang makan. Jadi Tuhan Yesus itu ketika di rumah orang Farisi ini, dia diundang untuk apa? Untuk makan. Perempuan ini yang sudah mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus, dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Maka perempuan ini siap-siap. Dia siapkan minyak narwastu itu, dia bawa, dia pegang erat-erat minyak ini supaya tidak jatuh karena harganya mahal loh, harganya mahal. Dia bawa minyak itu, kemudian dia pergi ke rumah di mana Yesus makan bersama dengan orang-orang Farisi. Ketika sampai di rumah itu, anak-anak, perempuan itu tidak berani langsung datang menemui Tuhan Yesus. Alkitab mencatat perempuan ini berdiri di belakang Tuhan Yesus. Ketika dia berdiri di belakang Tuhan Yesus, dia sadar bahwa dia orang berdosa yang
tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka perempuan ini ketika dia berdiri, dia sadar dia manusia berdosa. Perempuan ini menangis. Anak-anak, air mata yang keluar dari mata perempuan ini itu membasahi kaki Tuhan Yesus. Ketika membasahi kaki Tuhan Yesus, perempuan ini kemudian apa? Dia tarik rambutnya, kemudian dia elap kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Perempuan ini melakukan itu sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba yang rendah, karena dia sadar dia adalah orang berdosa. Anak-anak, perempuan ini tidak hanya membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Kemudian minyak yang dia bawa itu, dia apakan? Dia tuang minyak itu ke kaki Tuhan Yesus. Sehingga bau minyak itu memenuhi ruangan itu. Dan anak-anak tahu apa yang dilakukan perempuan ini? Ternyata ada yang tidak suka. Salah satu orang Farisi yang bernama Simon itu berkata, "Bukankah Yesus ini seorang nabi? Seharusnya Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa yang tidak pantas untuk menyentuh kakinya." Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Simon ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Simon, kemarilah." Kemudian Simon itu datang. Tuhan Yesus memberikan pengajaran pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, "Coba sekarang kamu pikirkan, ada seorang kaya yang dia punya uang banyak sekali. Terus ada dua orang itu yang datang kepadanya untuk meminjam uang. Yang satu meminjam 500 dinar. Yang satu meminjam 50 dinar. Dua orang ini datang, "Tuan, tolong berikan aku pinjaman uang 500 dinar. Orang yang punya uang banyak ini, "Oke, aku kasih kamu 500 dinar, tapi besok harus kembali." Orang yang terima uang ini, Oke, aku akan kembalikan besok. "Terima kasih Tuan, terima kasih." Dia pergi. Orang kedua datang, "Tuan, tolong pinjamkan aku 50 dinar. Terus Tuan yang punya uang banyak ini berkata, "Oke, aku akan pinjamkan kamu 50 dinar. Tapi dengan satu syarat, besok harus kembali." Orang ini bilang, "Oke Tuan, saya akan kembalikan 50 dinar itu kepada Tuan." Kemudian dua orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka mempergunakan uang yang mereka itu pinjam. Keesokan harinya, si tuan yang memberikan pinjaman ini kemudian datang kepada mereka. Tuan ini meminta uangnya supaya kembali. "Kamu yang meminjam 500 dinar, cepat kembalikan. Dan kamu yang meminjam 50 dinar, cepat kembalikan." Ketika tuan ini berbicara seperti itu, dua orang yang meminjam uang ini berkata, "Ampun Tuan, kami tidak punya uang. Kami tidak bisa membayar utang-utang kami. Bagaimana caranya kami bisa bayar? Kami tidak punya apa-apa untuk kami jual, untuk kami berikan kepada Tuan." Anak-anak, ketika tuan yang meminjamkan uang mendengar apa yang dikatakan oleh dua orang ini, kemudian tuan ini berkata, "Sekarang aku anggap lunas semua hutangmu. Kamu tidak perlu membayarnya lagi." Dua orang ini kemudian mereka senang sekali. Mereka bersuka cita karena apa? Mereka tidak perlu membayar utangnya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, dari dua orang ini, siapakah di antara mereka yang paling senang ketika tidak harus membayar utang?"
Simon berkata, yang tentunya adalah orang yang meminjam 500 dinar. Karena itu banyak sekali. Nah, Tuhan Yesus berkata, betul sekali apa yang kamu katakan, Simon. Perempuan ini memang dia berdosa. Perempuan ini melakukan kejahatan. Tapi Tuhan pun mengasihi perempuan ini. Anak-anak, ketika Yesus mengatakan seperti itu, Simon yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kemudian dia terdiam. Dia tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika perempuan ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, perempuan ini senang sekali. Karena selama hidupnya tidak ada satu orang pun yang pernah memuji dia. Di dalam hidupnya tidak ada satu orang pun yang pernah menerima dia dengan tulus seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini wajahnya sukacita. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan ini, Tuhan Yesus berkata, "Hai perempuan, dosamu telah diampuni." Anak-anak, perempuan yang berdosa ini ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia bersukacita, dia bersyukur, dan dia mau hidup untuk Tuhan. Hari ini hal yang sama, Lesson Natali mau katakan kepada anak-anak semua. Kita juga orang berdosa. Kita sering kali melakukan dosa. Dosa itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah dosa. Nyontek, berbohong, melawan mama, bicara kasar, tidak taat, semuanya itu hanya hal yang kecil. Yang tadi Lesson Natali itu contohkan, semua hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah dosa, dosa. Tetapi hari ini, Lesson Natali mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus menerima kalian. Tuhan Yesus mengampuni dosa kalian. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa tadi. Dia bersyukur dan dia mau hidup untuk Tuhan. Hal yang sama hari ini, kita mau bersyukur sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita juga mau hidup untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan Tuhan. Sekarang coba anak-anak buka Alkitabnya, kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini. Dibuka dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sudah menemukan semua? Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hari ini Lesson Natali katakan, kamu diselamatkan, kamu diampuni oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita berbuat baik, bukan. Tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Dengan dia rela mati di atas kayu salib, untukmu dan untukku, supaya kita selamat. Mari kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur melalui firman-Mu. Kami diingatkan
bahwa kami manusia berdosa yang sudah Tuhan ampuni, yang Tuhan kasihi. Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Melalui perkataan, melalui tingkah laku kami mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong supaya di masa kecil kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, anak-anak bisa nih untuk mempersiapkan uang persembahan lalu dimasukkan ke amplop. Kalau ke gereja kita berikan persembahannya, atau anak-anak juga bisa minta tolong kepada orang tua untuk mengirimkan persembahan melalui rekening di bawah ini. Nah, sebelumnya kita mau pujikan beri syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur. Tolong Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati juga lose-lose yang akan mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Nah, link untuk mengerjakan tutorialnya bisa dilihat di link di deskripsi video ini. Oke? Dan kalau sudah mengerjakan, jangan lupa untuk difoto lalu dikirimkan di grup Komisi Anak GKK Soba. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.